Seluruh data aktivasinya dilakukan oleh dinas kesehatan. Dinas kesehatan untuk lebih proaktif. Yang dirugikan siapa? Ya kan itu kan. Kalau seandainya apa yang menjadi gejolak di masyarakat sekarang ini lebih cepat teratasi. Karena ini menyangkut sumpah dan jabatan kami sebagai wakil rakyat. Kalau memang ini terkendala permasalahannya terkait BPJS karena masa aktifnya belum berlaku, nanti mungkin di sini kita akan berkoordinasi langsung dengan pihak BPJS dan pihak rumah sakit. Dalam hal ini mungkin nanti melalui juga dinas kesehatan untuk ditelusuri lagi dan dibantu. Nanti kita infokan ke pihak terkait yang saya sebutkan tadi, BPJS, rumah sakit, dan Dinkes akan kita informasikan, mohon untuk dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Seram Popil. Hari ini kita ke Komisi 1 ya, DPRD Kabupaten Kelapa Kota Ilir. Dalam hal ini kita sedikit mempertanyakan tentang peserta BPJS di Kabupaten Kelapa Kota Ilir, yang mana ada sekitar 20% peserta BPJS di Kabupaten Kelapa Kota Ilir yang merupakan dijamin oleh pemerintah daerah saat ini belum diaktifkan oleh pihak terkait. Nah, di sini kita bersama dengan Ketua Komisi 1 Bapak Agustian dan anggota Komisi 1 Bapak Romi Suryadi. Dalam hal ini kita akan langsung berbincang-bincang dalam perbincangan ini terkait permasalahan itu. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Pak Dewan. Pak Ketua, langsung pada persoalan nih, kami akan mempertanyakan sedikit hal. Bagaimana tanggapan Komisi 1 terkait permasalahan peserta BPJS di Kabupaten Kelapa Ilir ini hampir 20% lah yang belum diaktifkan oleh pihak terkait. Apa dan bagaimana langkah Komisi 1 dalam hal ini untuk membuat masyarakat ini menjadi nyaman dalam jaminan kesehatan mereka. Terima kasih Bu Sony. Terkait apa yang tadi disampaikan, permasalahan BPJS ini memang kami di DPRD ini sudah sangat sering sekali mendapatkan laporan terkait permasalahan yang berhubungan dengan BPJS. Ini merupakan PR kami juga yang jadi pemikiran kami ke depan agar permasalahan ini sesegera mungkin dapat kita atasi. Di sini kami sudah mencoba berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini BPJS dan Dinas Kesehatan. Kebetulan kalau dari Dinas Kesehatan sendiri itu karena masih belum ada ini, dan juga masih ada kesibukan lain mungkin. Jadi rencananya kita mengadakan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait yaitu BPJS dan Dinas Kesehatan, termasuk mungkin nanti salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah Tarubi akan kita undang juga untuk memecahkan permasalahan ini. Sebenarnya kalau dari perencanaan itu tuh memang minggu ini agendanya rapat dengar pendapat dengan pihak terkait, tapi dikarenakan ada sesuatu hal kemarin jadi terpaksa kita mundur rencana di minggu depan. Sejauh ini Pak, ini mungkin untuk Pak Romi, menurut pandangan Bapak dalam hal ini, ketentuan untuk mengaktifkan dan tidak mengaktifkan daripada kartu BPJS peserta
BPJS di Kabupaten Penanggal Pematang Ilir ini apa sebenarnya atau langkah apa yang seharusnya diambil oleh pihak terkait untuk mempermudah permasalahan ini? Ya. Terima kasih. Sebenarnya dinas kesehatan ini gampang sebenarnya kalau ada etikat baik. Iya. Sebenarnya kan di sana itu ada 20.000 BPJS atau kartu BPJS yang belum aktif. Tadi kita via telepon dengan Ibu Desi, beliau menyampaikan BPJS itu aktivasinya dulu ke dinas kesehatan. Berarti kan gampang. Seluruh data itu aktivasinya dilakukan oleh dinas kesehatan, atau dinas kesehatan ini kan bisa kerjasama sama kepala desa untuk menyampaikan info-info ini. Kalau rakyat kan mana tahu yang aktif atau tidak. Maunya mereka itu tidak aktif ketika mereka mau berobat ke rumah sakit. Ini yang jadi persoalan. Sedangkan masa aktif itu 1 bulan. Sedangkan di lapangan kita kan mendesak. Kan kasihan sama ini rakyat yang mau berobat. Tolonglah dinas kesehatan untuk proaktif lah. Ini karena permasalahan ini kita juga bersama-sama tadi ada kebetulan kita sedang bersama-sama tadi Pak Ketua bahwa ada masyarakat yang saat ini sedang terkatung-katung di Rumah Sakit Bunda. Benar. Ya. Benar. Nah, itu menunggu masa aktif BPJS mereka karena selama ini mereka bergantung kepada BPJS itu untuk berobat dan mereka yakin bahwa mereka akan dijamin dalam hal ini. Nah, hal seperti ini apakah langkah apa kira-kiranya yang akan dilakukan oleh pihak wakil rakyat dalam hal ini Komisi 1 untuk memperjelas atau mempermudah permasalahan ini bagi masyarakat? Pak Ketua. Jadi mungkin di sini kami tupoksinya sebagai wakil rakyat. Jadi terkait permasalahan tadi yang katanya ada pasien terkatung-katung di rumah sakit, sampai dengan hari ini kalau saya pribadi Pak Sony, Bung Sony, ya, saya belum mendapatkan info yang pasti yang akurat permasalahannya apa. Kalau memang ini terkendala permasalahannya terkait BPJS karena masa aktifnya belum berlaku, nanti mungkin di sini kita akan berkoordinasi langsung dengan pihak BPJS dan pihak rumah sakit. Dalam hal ini mungkin nanti melalui juga dinas kesehatan untuk ditelusuri lagi dan dibantu. Nanti kita infokan ke pihak terkait yang saya sebutkan tadi, BPJS, rumah sakit dan Dinkes, akan kita informasikan, mohon untuk dibantu. Ya, ini salah satu Pak. Jadi dari kejadian, salah satu dari kejadian, berarti ada kejadian sebelumnya atau akan datang. Apabila BPJS ini masih ada yang tidak aktif dan ada yang aktif. Nah, terkadang yang terkendala itu mereka itu tidak tahu mana yang aktif, masyarakat itu tidak tahu apakah kartu mereka aktif atau tidak. Mereka tahu itu di saat berobat. Kenapa? Karena tidak akan menggunakan kartu tersebut di saat mereka tidak membutuhkan. Nah, sekarang maksud kami dalam hal ini langkah efektif yang akan dilakukan oleh Komisi 1 karena kepercayaan rakyat kepada Komisi 1 tentang pemerintahan dan tentang permasalahan-permasalahan yang begini, langkah konkret yang akan dilakukan DPR dalam waktu yang secepatnya dalam hal ini apa kira-kira yang akan dilakukan? Mohon izin. Jadi kalau kami dari DPRD Pali, khususnya Komisi 1 yang membidangi, seperti saya katakan di awal tadi bahwa terkait permasalahan BPJS ini, keluhan-keluhan masyarakat tentang BPJS aktif dan non aktif, kami sudah membuat program, Bung Sony. Kami sudah membuat program dan rencana kerja bahwa
akan diadakan rapat dengar pendapat. Diadakan rapat dengar pendapat dengan instansi-instansi terkait, dalam hal ini BPJS, Dinas Kesehatan, dan rumah sakit. Setelah nanti diadakan rapat dengar pendapat nanti, ini kan mencarikan solusi kita nih Pak. Ya, Sony. Ya. Kita mencari solusi bagaimana atau langkah seperti apa yang benar-benar efektif, yang benar-benar ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam hal ini mungkin percepatan pelayanan, biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi kita lakukan dulu rapat dengar pendapat dengan mitra terkait, instansi terkait tadi. Nanti kita infokan lagi. Oke, mungkin itu Sedikit menambahkan, karena memang kami juga akan merasa lebih nyaman, akan merasa dengan senang hati kalau seandainya apa yang menjadi gejolak di masyarakat sekarang ini lebih cepat teratasi. Karena ini menyangkut sumpah dan jabatan kami sebagai wakil rakyat. kendala ini sudah berjalan dan tinggal untuk memperbaiki Pak Ketua, Pak Anggota Dewan dalam hal ini. Sekiranya dalam hal ini tidak terjadi lagi wacana yang semacam ini, maksud saya dalam hal ini kejadian serupa seperti ini, Pak Dewan sendiri akan meminta kepada pihak terkait langkah apa kira-kira yang diminta oleh anggota Dewan agar tidak bermasalah baru diaktifkan. Bagaimana? Yang jelas, kalau aturan BPJS itu kan sudah jelas. Yang untuk aktivasi itu dilakukan oleh Dinkes. Kan berarti kan sumbernya Dinkes. Kan itu kan? Ya. Makanya sebelum ini terjadi berulang-ulang, kita mohon kiranya Dinkes itu untuk memberikan data atau bekerja sama ke pihak BPJS. kecamatan atau kades untuk menginfokan kepada rakyat untuk mengaktifasikan kartu BPJS tersebut. Jangan sampai ini terjadi, karena kalau sudah terjadi ke rumah sakit itu bisa berlaku 1 bulan. Yang dirugikan siapa? Rakyat, kan itu kan? Mohonlah kiranya pada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bali untuk melakukan ini. Oke. Mungkin ini Bung Sony sedikit menambahkan yang terkait apa yang disampaikan oleh Pak Romi tadi. Jadi harapannya ke depan, di sini kami berharap pihak terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk lebih proaktif. Karena mengingat apa yang tadi disampaikan oleh Bung Romi, bahwa yang mengaktifasi kartu ini kan kewenangannya Dinas Kesehatan. Jadi di sini kami berharap Dinas Kesehatan agar lebih proaktif untuk mengaktifkan, Untuk menyampaikan kartu BPJS dari masyarakat yang terdata secara sistem by sistem itu tidak aktif. Jadi mohon untuk proaktif mengaktifkan. Jadi maksudnya tidak perlu masyarakat melapor, tidak perlu masyarakat ini tahu, tapi mereka bekerja dan mengaktifkan secara serentak. Nah itu masyarakat. Harapannya kalau bisa kan seperti itu. Cuman kita kan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami belum ketemu dengan instansi terkait tadi, Dinas Kesehatan dan BPJS, sistem by sistemnya atau prosedurnya ini seperti apa yang sebetulnya, mekanismenya seperti apa Pak. Nah, di sini yang kita belum memahami. Makanya di sini kami sudah membuat program, akan kami adakan rapat dengan pendapat dulu dengan dinas terkait tadi. Secepatnya Pak. Secepatnya, insya Allah minggu depan. Oke, mungkin itulah sedikit perbincangan kita terkait permasalahan ini, dan kita tunggu ending dari yang direncanakan oleh DPRD ini, dan bagaimana hasilnya nanti akan kita review kembali atau akan kita bincang-bincangkan kembali hasil daripada pertemuan mereka nanti. Semoga mendapatkan hasil yang lebih baik dan tidak ada lagi permasalahan seperti ini, dan masyarakat nyaman di Kabupaten Bali, karena dana yang untuk
membayarkan BPJS itu sudah tersedia atau sudah dianggarkan, begitu Pak ya? Kewajiban negara, kewajiban daerah. Sudah. Ya. Jadi kewajiban daerah sudah dilakukan, sebenarnya tinggal lagi kinerja mereka dari dinas kesehatan itu jangan menunda-nunda hal semacam ini. Mungkin itu saja penonton Seram Drill perjumpaan kita hari ini. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Dewan atas perbincangan kita hari ini. Semoga ini menjadi manfaat dan menjadi informasi bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kelabat, Namatang Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.